Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada setiap orang percaya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Tuhanku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku keselamatan. Amin. Aku tidak takut karena Tuhan Yesus penolongku yang ajaib. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberi kesembuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku keselamatan. Amin. Keselamatan. Yesus sudah memberikan pengampunannya. Yesus memberikan keselamatan. Maka hari ini setiap kita masih hidup, ketakutan ada di sana sini, tetapi pesan Tuhan Yesus kepada kita semua orang percaya, jangan takut. Tuhan Immanuel beserta dengan kita. Katakan pujian bersama-sama. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Tuhanku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, amin, dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memegang setiap kami. Yesus
memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegang kita dengan tangan kanannya. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kesembuhan, keselamatan, pemulihan, keselamatan. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan, amin Tuhan Yesus, buat keselamatan yang Engkau sudah berikan kepada kami semuanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang atur segala alam semesta ini. Oleh firman-Nya, apa yang tidak ada menjadi ada. Pray for Amuran Minsel. Pastor Andy Simon mengucapkan turut prihatin apa yang dialami saudara-saudaraku yang terkasih yang ada di Amuran Minsel kemarin. Mendapat berita sebelumnya terjadi tanah itu tiba-tiba turun dan beberapa saat kemudian video-video di-share kejadian seperti tiba-tiba bangunan runtuh, jembatan putus. Ya, Pastor ini sekali lagi turut bersimpati dan ikut merasakan kesedihan yang mendalam apa yang dialami saudara-saudara kita di Sulut, Amuran, Minsel, dan sekitarnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah seluruh Bapak Ibu sekalian saudara-saudaraku yang ada di seputar Sulut, Amuran, Minsel. Kekuatan dari Tuhan Yesus mampukan mereka melewati situasi ini dan tetap kuat, tetap percaya, tetap beriman bahwa hidup setiap mereka, hidup setiap kami ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi kemarin di Amuran Minsel, Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami yang percaya kepadamu. Bahkan dari kejadian ini, setiap kami yang masih ada semakin dikuatkan bahwa apa yang terjadi hari-hari ini sudah ada di dalam firman-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati setiap kami, belajar percaya sekalipun kami sedang mengalami kesedihan. Tapi percaya kami akan mengatasi segala kesedihan yang ada. In Jesus' name. Dalam berkat Tuhan, Amuran dan Minsel kembali bangkit dan dipulihkan dan memasyurkan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan buat kekuatan-Mu, buat jamahan-Mu saat ini. Bagi pemirsa sekalian khususnya ada di seputar Amuran dan Minsel, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur. Amuran, Minsel, dan Bapak Ibu sekalian saudara yang ada di seputar sana, Tuhan Yesuslah yang memulihkan kembali dan meneguhkan setiap hati dan menolong setiap kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Zaman sekarang banyak hal-hal yang terjadi tiba-tiba. Maka yuk kita senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jagalah senantiasa di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Tuhan. Zaman sekarang berdoalah. Zaman sekarang berdoalah, beribadahlah sungguh-sungguh. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Tuhan. Pujian-pujian ini adalah pujian yang sudah lama sekali, tapi tidak pernah expire untuk mengingatkan kita yang masih hidup di dunia ini, supaya kita bertobat sungguh-sungguh. Kesempatan yang Tuhan beri tidak untuk menghukum kita, tapi supaya kita bertobat sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, berjaga-jaga sungguh-sungguh, hidup bagi Tuhan sungguh-sungguh. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Tuhan. Zaman sekarang berdoalah. Berdoalah, jangan tinggalkan doa. Tetaplah setia berdoa. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah
dalam sabda Tuhan. Kita berlindung dalam sabda Tuhan. Kiranya doa-doa yang kita naikkan bersama-sama tadi ini melawat kehidupan saudara-saudaraku yang ada di Amuran Mingsel, dan juga memberkati tempat di mana Bapak Ibu tinggal. Tuhan kasih pemulihan, Tuhan kasih kesempatan dibangun kembali sarana prasarana, termasuk yang kemarin Pastor lihat di video, jembatan itu boleh dibangun kembali. Dan Sulawesi Utara, Kota Manado, Amuran, Minahasa diberkati Tuhan Yesus. Amin. 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 Marilah Bapak Ibu sekalian, seperti firman Tuhan tadi dalam pujian, kita berjaga-jaga serta berlindung dalam sabda Tuhan. Maka sekarang Pastor akan membagikan sabda Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Mari bersama-sama kita melihat di dalam kitab Maliaki, pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan 18. Kitab Maliaki pasal 3 ayat 16, 17 sampai 18. Sabda Tuhan ini tempat perlindungan kita. Katakan amin. Bible yang kita dengar adalah kekuatan perlindungan kita. Katakan amin. Amin. Selamat mendengarkan dari kitab Maliaki pasal 3 ayat 16, 17, 18. Terima kasih banyak banget yang kirim form doa, termasuk Bapak Melki Pangemanan dan Ibu Meti, dan tadi Pastor baca kerabat terkasih ya, dan saudara-saudara yang kirim form doa. Pastor doakan juga live streaming ini semua nama-nama orang-orang yang mengalami pergumulan-pergumulan. Kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, jamahan Tuhan, kesembuhan Tuhan mengalir di setiap tubuh. Bapak Ibu sekalian merasakan, menerima, mengalami kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. In Jesus' name. Baik, selamat mendengarkan kitab suci, sabda Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kita dari kitab Maliaki pasal 3 ayat 16 sampai 18. Sabda Tuhan, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan. Tuhan mendengarnya. Tuhan memberikan sebuah kitab peringatan yang ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Tuhan mendengarkan, Tuhan memperhatikan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan bagi mereka Tuhan memberikan sebuah petunjuk kitab peringatan yang ditulis di hadapannya. Saya percaya Injil itu adalah kabar baik. Di dalam kabar baik itu juga ada peringatan-peringatan dari Tuhan. Seperti yang terjadi hari-hari ini, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Lukas 21, Bapak Ibu sekalian. Ya, Pastor coba menarik remahnya bahwa orang yang takut akan Tuhan itu diperhatikan dan mereka akan diberikan sebuah petunjuk. Teringatlah kata-kata firman ini seperti tercatat di dalam Injil Lukas 21, Bapak Ibu, ya, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Di sana firman Tuhan berkata, Injil Lukas 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-11,
Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa di sana akan bangkit bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ya, hari ini kita juga melihat Ukraina, Rusia berperang. Ayat 11 berkata, dan juga akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan terdapat virus. Bible mencatat penyakit sampar dan kelaparan. Kita baru saja melewati masa pandemi dan sudah menuju endemi, tetapi hari ini kita dapat kabar ada mutasi baru lagi yang sudah masuk. Kemarin dapat kabar ya dari media elektronik, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan ini sedang digenapi. Dan bahkan Tuhan katakan akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Memang hari terjadi gempa, longsor, pasti ini sedih. Pastor berharap tidak ada korban jiwa peristiwa yang terjadi di Amuran Minsel. Salah satu video yang Pastor lihat, satu bangunan tiba-tiba tanahnya lembek itu dan langsung tiba-tiba masuk ke dalam tanah gitu. Ya, kiranya di sana tidak ada korban jiwa. Semua kerabat keluarga dikuatkan. Immanuel. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas 21 berkata bahwa kamu akan mengetahui hari-hari ini bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kabar-kabar menggemparkan gempa. Akan ada virus, akan ada penyakit sampar, akan ada tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, ayat 13 dari Injil Lukas 21, Tuhan Yesus katakan, hal ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Lukas 21 ayat 13. Hal ini menjadi kesempatan untuk kita bersaksi. Sebuah perbincangan kecil terjadi antara pastor dan keluarga kemarin seputar lulusan anak terkasih saya, Wifer, melanjutkan ke tingkat lebih tinggi, ke SMA. Lalu terjadi perbincangan singkat. Nanti mau sekolah di mana ya? Bagaimana nanti untuk biayanya ya? Terus bagaimana untuk nilainya ya? Dan sebagainya. Lalu Pastor Andy sebagai hamba Tuhan, ada sebuah rema yang lahir di hati. Rema itu berkata begini, tidak ada yang perlu kita takutin apapun di dunia ini. Itu menyangkut yang lebih luas. Tidak usah takut lapar, tidak usah takut tidak punya tempat tinggal, tidak usah takut nanti masuk sekolah mana. Ini rema yang muncul di hatiku. Tidak usah takut nanti nilainya engkau bukan nomor 1, barangkali masih banyak yang lebih hebat. Tidak usah takut itu. Takut hanya satu saja. Tidak usah takut yang lain. Tidak usah takut lapar, tidak usah takut hal-hal yang lain. Nanti bagaimana biaya sekolahnya, nanti gimana biaya nikahnya, nanti gimana biaya ini, itu. Nggak usah takut itu. Takutlah satu hal saja. Takutlah kalau engkau meninggal tidak masuk surga.
kejadian-kejadian hari ini yang Tuhan katakan sedang digenapi. Kita nggak usah lagi buang-buang waktu untuk takut hal-hal yang ini, itu. Tapi yang paling prinsip satu, takutlah kalau nanti engkau meninggal, engkau tidak masuk surga. Amin. Peristiwa-peristiwa yang ada, gempa, kabar-kabar menggemparkan, biarlah pertobatan yang besar-besaran terjadi. Injil diberitakan, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa boleh menerima keselamatan. Zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Tuhan. Kita kembali sekarang Bapak Ibu melihat beberapa ayat lagi dari kitab Maliaki pasal 3 ya. Sekarang kita melihat ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Pembacaan firman Tuhan selanjutnya dari kitab Maliaki pasal 3 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Amin. Siapa yang menjadi yang terkasih, milik kesayangan Tuhan? Saya. Jadilah apa yang kita imani, karena Tuhan Yesus berjanji, Dia menggenapi janjinya. Amin. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikianlah digambarkan kasih Tuhan, seperti anak dengan papanya, orang tuanya. Papa sayang kepada anaknya. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Sabda Tuhan memberi perlindungan kepada kita. Dan kita bisa membaca di dalam firman Tuhan ini, taat, tekun, setia, beribadah. Karena Tuhanlah yang akan membuat perbedaan. Ada perbedaan. Jelas di dalam konteks ini ada perbedaan. Bukan Tuhan tidak adil, tapi Tuhan sudah kasih tahu sabda perlindungannya. Barang siapa yang tekun beribadah kepada Tuhan, pastilah akan ada perbedaan antara orang fasik dan orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang fasik adalah orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Maka kesempatan yang ada di mana kota Bapak Ibu tinggal, ada tempat ibadah, ada buka ibadah, jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan sampai kurangi ibadahmu. Justru engkau harus perbanyak ibadahmu. Jelas ya, masa-masa
penampian itu akan datang. Masa-masa kabar menggemparkan itu akan datang. Masa-masa tanda yang dahsyat dari langit akan datang. Masa-masa kelaparan, masa-masa penyakit sampar, virus itu akan datang. Masa-masa peperangan, masa-masa gempa dan bencana alam itu akan datang. Tetapi Tuhan sudah kasih sabda perlindungannya. Bagi orang yang beribadah kepadanya, mereka akan melihat perbedaan antara orang percaya kepada Tuhan dan orang fasik yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kita lihat, kita maju biar lebih komplit. Sekarang dari Malaki pasal 3, sekarang kita maju next pasal, yaitu Malaki pasal 4. Kita lihat 2 ayat lagi ya. Sekarang kita akan membaca selanjutnya Malaki pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang. Hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah. Apa itu gegabah? Gegabah itu kurang memperhatikan. Ya. Jadi semua orang gegabah. Jadi gegabah itu artinya kurang memperhatikan. Itu orang kok gegabah banget sih? Jadi maksudnya kurang memperhatikan begitu. Gegabah. Jangan jadi orang gegabah, nah. Tolong jangan gegabah. Maksudnya kurang memperhatikan begitu. Ya, sembrono itu bahasa lebih membumi. Jangan jadi orang sembrono. Maksudnya kurang memperhatikan itu. Ya. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik. Jadi orang fasik itu bukan lagi tidak memperhatikan, tidak percaya. Ya, jangan jadi orang sembrono, jangan jadi orang kurang memperhatikan, jangan jadi orang gegabah. Ayat teledor, makasih Evatri. Jangan jadi orang teledor, ya. Jangan jadi orang, makasih Marisiani, kesusu. Ini bahasa-bahasa yang mungkin kita dengar kesusu agak lucu, tapi bahasa-bahasa membumi. Memang kita perlu menerjemahkan firman ini secara membumi, membahasakan dengan cara yang bisa diterima. Makasih Milon, asal-asalan. Ya, jadi puji syukur ya. Jangan jadi orang gegabah. Maka semua orang gegabah itu maksudnya kesusu tadi, sembrono atau kurang memperhatikan. Dan setiap orang yang berbuat fasik, orang fasik itu memang nggak percaya. Dikatakan tadi, orang fasik tidak beribadah. Maka saudara, orang percaya harus ibadah. Bahkan perbanyak ibadah kita. Di mana Bapak Ibu bergereja, datang setia, bertekun, berakar, berbuah, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu tinggal, Tuhan Yesus mengasihi manusia, mati di kayu salib. Dia mau menebus, mengampuni, menyelamatkan manusia. Amin. Nah, sekarang saudara-saudara, ini peringatan bagi orang gegabah dan orang fasik. Nanti ketika mereka tidak datang kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, atau tidak menjadi percaya apa yang Bible sudah katakan dan peringati, mereka akan menjadi seperti jerami, akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Maksudnya dibakar sampai habis. Malaki 4 ayat yang kedua. Tetapi kamu itu siapa? Ya kamu dan aku dong, dan saya juga, dan semua pemirsa. Mari kita percaya kepada sabda Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan yang bersabda. Mari kita percaya kepada pencipta khalik langit dan bumi ini. Dia sudah datang dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, Malaki pasal 4 ayat kedua,
tetapi kamu yang takut akan namaku. Amin. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Percayakah Bapak Ibu akan hal ini? Amin. Maka kita semua akan keluar senang-senang, berjingkrak-jingkrak, dikatakan seperti anak lembu lepas kandang, merdeka, bebas, mengalami kebebasan di dalam roh, sukacita yang melimpah. Ini sabda perlindungan Tuhan. Mari takut akan Tuhan. Singkirkan takut-takut yang lain. Takut misalnya tidak makan, takut tidak bisa beli baju baru, takut nanti ini nggak bisa bayar kontrakan. Oke, itu hal yang lumrah. Tapi singkirkan, dan belajar percaya kepada Tuhan. Kalau kita harus takut, takutlah satu hal. Ketika engkau meninggal, tidak masuk surga. Kalau engkau punya prinsip yang sama ini, saudara-saudara, maka hidupmu akan engkau berikan berpadanan dengan maksud dan tujuan Injil. Kiranya renungan ini Bapak Ibu bisa terus memberkati, menguatkan kita, dan membuat setiap hati semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Zaman sekarang berdoalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar sabda perlindungan-Mu, sabda-Mu yang penuh kasih, sabda-Mu memberi ketenangan di dalam hati kami, sabda yang memberi kedamaian di dalam setiap pribadi yang boleh mendengarkan firman dari Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hidup oleh karena percaya. Kami akan mendorong hidup kami untuk tetap tekun setia beribadah. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang terus memperhatikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau hari kami ada, biarlah hidup kami menjadi kesaksian. Diberkati tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit. Dipulihkan engkau dari pergumulanmu, dan hatimu kembali kepada Tuhan Yesus. Seperti hati Bapa kepada anak, demikian pun hati anak-anak kembali kepada Bapa. Dan mari sama-sama, pemirsa ini yang nonton ada sekitar hampir 9.000. Yuk, kesempatan yang ada, sama-sama kita gandengan tangan untuk melayani Tuhan. Sama-sama hidup kita mulai hari ini biar menjadi kesaksian nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Sehat-sehat semua Bapak Ibu sekalian, panjang umur, dan kalau Bapak Ibu juga pergumulan ekonomi, jangan menyerah, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya. Pastor juga alami hal yang sama. Bagaimana video naik kemarin, meskipun 1 menit itu ada ceritanya yang panjang Bapak Ibu. Ya, perjalanan saya hamba Tuhan mensekolahkan anak itu kesulitan bayar SPP karena kita namanya mendukung pelayanan, membangun yayasan. Itu bukan hal yang murah, bukan hal yang mudah. Tapi puji syukur kemarin anak saya berhasil lulus dan semua tunggaknya itu sudah selesai. Cerita ini mungkin agak memalukan, tetapi saya selalu berkata, semakin orang melihat saya rendah, semakin saya bisa
memuliakan Tuhan Yesus. Semakin orang tahu bagaimana hidup saya ini hancur, hidup saya gagal, semakin saya punya kesempatan untuk berkata, Tuhan Yesus menerima semua kegagalanku dan kegagalan manusia untuk dia pulihkan, untuk dia sembuhkan. Yes! Selamat masuk hari yang baru. Semua sehat-sehat ya, panjang umur, dan juga apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu juga, Tuhan Maha melihat, Tuhan tahu, ya. Sola fide, hiduplah oleh iman dan percaya pada Tuhan Yesus. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Percayalah akan hal ini. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, dadah.